Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Konflik bersenjata antara KKB dan aparat keamanan di Kabupaten Puncak membuat ribuan warga mengungsi. Terlibat kasus narkotika, 2 polisi yang bertugas di Polresta Jayapura dipecat. Bawang merah mahal, penjual makanan siap saji ketar-ketir karena omset menurun. SMP Negeri 2 Merauke di Jalan Brawijaya merupakan salah satu sekolah favorit. Banyak orang tua murid yang ingin anaknya bersekolah di SMP Negeri 2 Merauke. Saat ini SMP Negeri 2 tengah melakukan daftar ulang atau registrasi bagi calon siswa yang lulus. Ketua Panitia Penerimaan memastikan banyak calon siswa yang tidak lulus dalam proses penerimaan siswa baru karena SMP Negeri 2 Merauke tidak banyak menerima siswa baru. Untuk itu, sekolah sudah mengantisipasi kekecewaan, bahkan protes dari orang tua dan calon siswa. Jumlah keseluruhan yang mendaftar 381 dan yang direkrut hanya 315. Mengingat kelas kami yang kurang memadahi, sehingga itu yang bisa kami terima. Kemudian yang kami terima adalah dari 53% dari domisili atau sonasi, kemudian 20% dari afirmasi, 25% dari prestasi, dan 5% dari sonasi. Saat ini kemarin tanggal 5, hari Sabtu tanggal 5 itu kan pengumuman. Kemarin tanggal 7 kita pengambilan formulir untuk daftar ulang, dan hari ini sudah daftar ulang hari pertama sampai dengan besok. Proses penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Merauke mengacu pada regulasi, yakni wajib sesuai domisili, prestasi, dan afirmasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak kendaraan roda 2 maupun 4 dari luar daerah yang masuk ke wilayah Merauke, Papua Selatan dan masih menggunakan nomor polisi lama. Tentu hal ini merugikan karena pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah. Warga atau pengusaha menggunakan berbagai cara untuk memasukkan kendaraan dengan nopol daerah ke wilayah Merauke untuk kepentingan bisnis. Dari penyelidikan Samsat Merauke, kendaraan tersebut masuk melalui pelabuhan kecil di luar kota Merauke atau menggunakan angkutan yang tidak terpantau sehingga sulit terdeteksi. Nopol provinsi lain yang beroperasi di Provinsi Papua Selatan, datanya agak sulit untuk kita deteksi. Itu kenapa, Pak? Iya, ada yang masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Karena di Papua Selatan ini kan banyak pelabuhan tikus. Jadi kita tidak tahu yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi itu, baik itu mungkin pelabuhan perusahaan, kan mungkin di muara sungai kah, mereka masuk, ada alat berat juga masuk. Bahwa masuk kendaraan kami tidak tahu. Itu orang bikin untuk menghindari pajak juga ya? Sebenarnya itu mungkin persepsi kami seperti itu, tapi itu sebenarnya mereka datang ke sini ada berkaitan dengan menunjang usaha mereka. Bisnis ya? Ya, bisnis. Berarti itu boleh dikatakan juga bahwa itu dimasukkan secara ilegal juga ya? Ya, seharusnya. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Dinas Pendapatan Daerah menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan dan bumi serta bangunan sebesar 6,4 triliun rupiah. Hingga awal Juli 2025, Badan Pendapatan Daerah Mimika mencatat pendapatan daerah sudah mencapai sekitar 3 triliun rupiah atau berkisar 51%. Nah, untuk semester pertama bisa kita bilang tercapai. Ya, untuk sampai Desember ini kan kita belum tahu karena ada program kayak dana transfer ini kan berpengaruh dari pusat. Artinya ada program Pak Presiden terkait
efisiensi kemarin, pengurangan ya itu kita harus sesuaikan, kita kurangi. Tapi untuk dana transfer lain-lain, royalti Freeport sejauh ini sesuai dengan perencanaan. Dana yang telah masuk ke Dispenda akan dikelola untuk pembangunan infrastruktur dan bidang lain seperti kesehatan dan pendidikan. Dispenda mengimbau warga taat membayar pajak sehingga pembangunan di Mimika berjalan maksimal. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunur Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.